dari perwakilan Ustadz atau youtuber Wahabi, entah Khalid Basalamah kek, Syafiq Reza Basalamah kek, Engkong Yazid Jawas kek, atau siapa lagi, Maududi Abdullah kek, Farhan Abu Furaihan, Harif Abu Naufal, Endang Jaya Putra, kakek tua Zulkarnain Al-Kaburi, atau siswa-siswinya Wahabi seperti Safas Fresh, ya. Silakan ya, cari dalilnya di Al-Quran hadis. Kalau menemukan, tolong kasih tahu saya. Saya hanya penasaran, tapi saya tidak mau menuduh bid'ah, enggak. Saya hanya ingin menenangkan jiwa, menenangkan hati bahwa itu benar-benar boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saya ingin isu kali ini mengangkat yaitu Sutat Ruwaibidah. Ruwaibidah itu artinya orang yang sok tahu agama padahal bodohnya setengah mati. Merasa pakar tapi pakar cesan, bukan pakar beneran. Dan selalu pakar cesan itu kalau dalam bahasa Madura orang yang jual karcis parkiran itu namanya pakar cesan. Nah, ini saya berhadapan dengan sosok orang yang apa ya dikatakan istilahnya itu orang yang bego. Dikatakan bego ya bego gitu. Bayangkan antara bid'ah dan sepak bola. Akibat tidak pernah mengerti pengertian bid'ah. Bid'ah itu apa sih itu? Itulah kekurangan dari orang-orang aswaja itu. Kekurangan dari azwaja. Sekarang saya nggak mau, kalau aswaja dalam pengertian asli warisan Jawa mungkin benar ya, tapi kalau aswaja di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bohong banget mereka itu. Nggak ada amalan mereka yang aswaja itu. Jadi kita ingin mendefinisikan apa itu bid'ah, karena ada orang pamir kebodohan di depan saya. Orang pamir, memang dia orang bodoh, cuma ngaku-ngaku pandai saja gitu. Buktinya dia tidak tahu apa itu bid'ah. Yang pertama saya ingin bid'ah dari sisi bahasa. Dalam berbagai macam definisi yang dilakukan oleh kalangan mufassir itu sudah biasa kalau berbicara bid'ah dari sisi bahasa. Yang pertama, bid'ah dari sisi bahasa itu al-ikhtira' ala ghairi misalin sabiq, yaitu mengada-ngada yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu dari sisi bahasa. Dan di dalam kalangan ulama-ulama salaf, yaitu yang disebut dengan kitab sunnahnya, kitab sunnah, ada namanya kitab as-sunnah, yang menghimpun isinya dari seluruh para ulama-ulama salaf. Di kalangan ulama salaf ini ada dua pengertian. Kalau tidak sunnah pasti bid'ah, kalau tidak bid'ah itu sunnah. Itu ulama salaf sudah paham banget itu antara bid'ah dan sunnah. Jadi artinya begini, yang disebut bid'ah itu adalah yaitu kebalikannya, ya, kebalikannya. Bid'ah itu kebalikannya dari sunnah, atau lawan katanya sunnah. Sunnah itu lawan katanya bid'ah. Itu saja kalau ingin mudah mengerti ya. Jadi di dalam hadis-hadis Nabi biasanya dikaitkan famanit taba'a bid'atan nasi yauma idin sura ghariban, yaitu famanit taba'a bid'atan nasi yauma idin famanit taba'a sunnati yauma idin sura ghariban. Nah, coba
kata begitu. Orang yang mengikuti sunnahku di saat itu sora gariban, dia akan menjadi garib. Kemudian wa man ittaba'a bid'atan nasi wajada khamsina sahiban. Tapi kalau engkau mengikuti bid'ah yang diada-adakan oleh manusia itu wajada khamsina sahiban aw aktsar, itu akan lebih banyak. Artinya di sini apa? Bid'ah itu lawan katanya sunnah. Kalau mengikuti sunnah itu akan menjadi orang asing. Kalau mengikuti bid'ah banyak sahabatnya. Coba orang ngadakan bid'ah apa saja, makan tahlilan sekenyang-kenyangnya itu, datang mereka berduyun-duyun, bukan karena Allah, datang karena nasi gitu. Itu ya. Jadi di sini yang perlu diperhatikan menurut saya. Lah, kalau dilihat dari misalnya kitab Imam Asy-Syatibi, Al-bid'atu tariqatun fid din. Ya. Bid'ah itu adalah suatu tata cara dalam agama, mukhtara'atun, yang diada-adakan, tudahiyas syar'iyyah, menyerupai syariat. Itu pengertian bid'ah. Mengapa larinya ke sepak bola ini? Kalau orang tidak gendengnya nggak begitu, karena saking gendengnya orang ini berbicara agama, pamer kebodohan di depan saya itu. Itu mau debat dengan Wahabi, wong otaknya cetek kayak gitu ya. Bagaimana dia bisa berbicara agama jika yang dipaparkan argumentasinya lemah sekali gitu. Dalam persoalan-persoalan agama seperti misalnya Ibnu Hajar Asqalani itu pasti mengatakan ghairi misalin sabik, kemudian secara definitif akan mengartikan bid'ah yang tidak ada pada zaman Rasulullah, tidak ada pada zaman sahabat, tidak ada pada zaman tabi'in, berkaitan dengan persoalan-persoalan ibadah. Jadi kalau kita lihat definisinya di sini, tudahiyas syar'iyyah, mukhtaratun tudahiyas syar'iyyah, menyerupai syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaihal mubalaghatu bitta'budi lillahi ta'ala. Tujuannya buat beribadah kepada Allah secara berlebihan. Itu definisi bid'ah menurut Imam Asy-Syatibi, kadzikri bihayatil ihmai ala sautin wahidin, seperti zikir bersama dan sebagainya. Yang Sani Oye aneh, bid'ah dikaitkan dengan sepak bola, kan lucu. Di mana otak keagamanya di mana? Itu otak, katanya orang Madura, otak pindang gitu. Tidak paham agama, konyol dia itu. Itu yang nantang saya. Gobloknya setengah mati begitu itu. Enggak tahu definisi bid'ah. Ya Allah, itu pamer kebodohan Anda itu. Artinya Anda itu pamer kepada orang, memang saya ini bodoh gitu. Begitu Anda itu. Padahal sudah jelas sekali apa yang definisikan. Coba lihat saja definisinya siapa? Definisinya Ibnu Katsir misalnya. Bid'ah secara bahasa itu katanya, sampai mengatakan bid'ah secara bahasa itu adalah bid'ah yang dilakukan oleh Umar dalam hal sholat tarawih yang diulang-ulang itu. Itu yang dilakukan, itu bid'ah secara bahasa, karena ada contohnya sebelum itu yang datang dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sholat qiyamul Ramadan di zaman Nabi. Di zaman Nabi disebut qiyam Ramadan, bukan sholat tarawih. Kemudian dirubah menjadi sholat tarawih. Intinya sama, qiyam Ramadan, cuma kemudian dirubah nama saja. Kalau kita perhatikan seperti itu. Nah, Ibnu Katsir mengkelompokkan bid'ah itu masih dalam bahasa, sedangkan dalam bidang dalam syariat adalah yang sifatnya mengada-ngada, menandingi syariat. Hampir sama pengertiannya Ibnu Katsir. Kalau kita buka juga pengertian bid'ah yang ditulis oleh siapa namanya, Imam Nawawi, walaupun dibagi menjadi 5 itu ya, tidak ada bid'ah seperti yang digolongkan oleh si goblok Sani Oye itu gitu. Nggak ada. Bid'ah seperti itu tidak pernah dibahas. Bahwa hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan seperti sepak bola itu tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Jelas sepak bola dan tidak ada hukumnya di situ dalam pengertian yang definitif ya. Karena pembicaraan bid'ah itu berkaitan langsung dengan persoalan ubudiyah,
bukan berkaitan langsung dengan persoalan duniawi, tapi persoalan ukhrawi, diniyah yang bersifat keagamaan. Bagaimana Anda katanya mondok pesantren tapi gobloknya setengah mati gitu. Itu ya. Biar Anda marah-marahlah, nggak apa-apa gitu. Memang bodoh kok Anda itu. Kemudian yang kedua, kita coba lihat di Ibnu Abdul Bar. Itu ada di situ dijelaskan secara detail pengertian bid'ah juga seperti apa. Akibat membaca kitab yang penuh dengan tikungan, pemahamannya ya seperti rata-rata sih. Pokoknya kalau berbicara bid'ah, dari konsep aswanya itu kabur, tidak jelas gitu, ngabur kemana-mana, dan seolah-olah sudah menguasai persoalan, padahal ilmunya tidak ada apa-apanya. Bagi saya Anda itu goblok, muda tapi ruwaibidah. Anda itu termasuk orang ar-ruwaibidah yang tidak mengerti agama, sok bicara agama. Jadi Anda itu termasuk dalam sebuah hadis. Wa ma ruwaibidah ya Rasulullah, katanya. Siapa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Yaitu dikatakan orang umum yang berbicara bukan ahlinya gitu. Berbicara bukan bidangnya dibicarakan, akhirnya tidak mengerti pengertian bid'ah. Yang ngakunya ulama, oh saya orang basul masail macam apa kalian itu? Itu basul masail apa? Anda orangnya basul masail, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Gobloknya setengah mati begitu ya. Maaf saya kalau terpaksa seperti itu. Karena saya tidak melihat kepandaian sedikit pun dari Anda. Itu ya. Kalau memang Anda orang pandai tidak seperti itu mendefinisikan bid'ah, coba definisikan bid'ah. Dari seluruh ulama saya ingin tahu seperti apa pengertiannya Anda itu. Apakah ada memasukkan sepak bola itu ke dalam istilah bid'ah tersebut? Itu karangan orang-orang aswaja, asli warisan Jawa, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Barangkali itu dari saya. Jadi kalau Anda mau berbicara agama secara ilmiah, silahkan buka apa pengertian bid'ah. Saya tanggapi Anda nanti. Kalau memang Anda menguasai kitab, ini kitabnya kitab murahan, tidak mengerti bid'ah, bicara bid'ah. Yang intinya saya tantang Anda sekarang berbicara bid'ah dengan jujur. Bukan bid'ah menurut konsepnya orang Jawa, menurut kitab, menurut turos, kitabut turos, kutubut turos, itu yang dibaca. Lalu bagaimana Anda bisa mendapatkan kebenaran? Wong Anda itu mencari kemenangan, mana agamanya Anda yang pakai dalil? Wong Anda itu memang tidak suka dalil ke orang seperti Anda. Jangan sakit hati kalau Anda dibegitukan. Paling nanti Anda ngamuk-ngamuk ke saya itu. Karena saya tahu anak muda seperti Anda itu label, tidak akan terkendali ketika berbicara. Ini dari saya ya. Jadi definisi bid'ah Anda itu ngawur, tidak sesuai dengan konsep pemikiran bid'ah yang biasa dilemparkan oleh ulama-ulama besar. Jadi Anda bikin bid'ah sendiri. Itu mirip orang yang berkata kepalamu bid'ah. Itu orang nggak ngerti, karena memang otaknya itu tidak sampai ke sana pengertian bid'ah. Itu rata-rata dipahami oleh orang-orang yang ngaku aswaja, amburadul pemahaman agamanya gitu. Coba grup-grup aswaja, mana ada yang ilmiah grup-grup aswaja? Taunya ngamuk-ngamuk saja yang ada itu. Di WhatsApp itu ngamuk, rata-rata orangnya seperti Anda semua. Jadi dari sisi keilmuan tuh perlu Anda itu dari sisi keilmuan memang perlu dipertanyakan Anda itu siapa gitu. Pondoknya seperti apa sih kok bisa menghasilkan sosok seperti Anda itu? Kok nggak bisa paham terhadap agama gitu? Ya Allah Rabbi, itu yang mau menghina ulama-ulama Wahabi ternyata memang cetek begitu. Kemudian dikatakan sepak bola itu bid'ah, itu kalau diketawain sama orang-orang Wahabi Anda itu ngomong begitu. Pantas orang-orang yang dituduh Wahabi oleh Anda tidak mau melayani Anda karena bodohnya Anda sampai di situ. Itu saja dari saya, Zulkarnain El Maduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.